Ramanannya tegang banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin Bu, amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar Bapak Haji Nur Kholis beserta ibu dan putra-putra beliau. Kita doakan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, perjalanannya ke rumah Allah dan ke rumah Nabi. Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan yang paling penting meraih umroh mabrurah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Musbihid. Kita doakan juga beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, cepat bisa nyabak ke Mekah dan Madinah. Amin ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Eha Zulaiha dan suami. Kita doakan juga panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa berbagi ilmu, terutama buat ibu-ibu ya, biar ilmunya manfaat dan juga bisa mengantarkan kita bertemu dengan Baitullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Barakah ya, yaitu Bapak Aang Kari Karman. Ini bukan tulisan yang jelek Bu, tapi matanya yang kurang gede. Biasanya pakai kacamata, ini kacamatanya kagak dipakai. Ya beginilah, udah 50 ke atas mah Bu ya. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 07 Bapak Sukoco, Ketua RW 17 Bapak Dodi Mardi. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji M. Mada selaku DKM Baitul Jamil, Bapak Ustadz Selamat selaku DKM Al-Ikhlas, dan Bapak Ustadz Andang Suherman. Sempurna Ustadz Ali ya. Kita doakan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, guru-guru kita, semuanya Allah kasih sehat panjang umur,
Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini yaitu tepat hari ini tanggal 27 Rajab besok Bu ya, kalau kalender Hijriah kan sekarang. Alhamdulillah malam ini semoga semua yang hadir Allah angkat derajatnya seperti Nabi diangkat oleh Allah ke tempat yang setinggi-tingginya. Nah, amin ya Rabbal. Para Bapak Ibu sekalian, menurut Habib Zain bin Samit, beliau mengatakan bulan Rajab itu syahru at-takhalli. Bulan Rajab bulannya bersih-bersih. Ya. Bersihin dosa terutama. Ini ada di bulan apa? Rajab. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, saatnya bulan Rajab bersih-bersih. Banyak Bu dosanya Bu? Banyak aja apa banyak banget? Nah Bu ya. Jadi kalau pengen bersih dosa kita, maka bersihkan di bulan Rajab. Karena Bapak Ibu sekalian, belum tentu Rajab tahun depan ketemu kita. Ya, bisa jadi Rajab tahun ini Rajab terakhir kita berada di dunia. Tahun lalu banyak saudara kita duduk bareng di sini, tapi tahun ini sudah ada di alam yang berbeda. Bisa jadi tahun yang akan datang kita yang menyusul. Makanya mumpung lagi ketemu dengan Rajab dan belum ditinggalkan kita dengan bulan Rajab, bersih-bersihin. Kita punya dosa. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Membersihkan dosa itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa aja? Malam ini kita duduk baik nggak? Baik nggak Bu? Baik. Maka dosa orang yang datang malam ini Allah hapus. Ya. Pokoknya setiap majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu, kita hadir, kita duduk, maka itu akan menghapus dosa. Maka jangan malas-malas. Ya, terutama apa tuh? Hadir ke majelis taklim. Ini saja kalau ngaji segini banyak ini. Ya, alhamdulillah banyak. Saya kasih jempol 4 karena jempol saya 4. Ya. Kenapa para Bapak Ibu sekalian? Karena ada satu riwayat di mana Rasulullah bilang, ya, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling rugi di hari kiamat. Manusia yang paling rugi di hari kiamat apa Bapak Ibu sekalian? Ya, rajulun amkanahu fi talabil ilmi fi dunya walam yatlubhu. Orang yang paling rugi di dunia kata Nabi, orang yang sangat mungkin Bu, sangat mungkin dia hadir ke majelis ilmu di dunia, sangat mungkin dia hadir, tapi dia nggak hadir, maka dia itu adalah orang manusia yang paling apa tuh? Rugi. Maka Bapak Ibu sekalian ya, di mana ada majelis ilmu, jangan apa yang nggak hadir. Kalau kita mungkin untuk hadir, kalau kita nggak hadir, ini yang Nabi sebut asyadun nas
Manusia yang paling rugi adalah manusia ketika ada majelis ilmu dia nggak hadir, dan padahal dia mungkin untuk hadir. Belum tentu besok ketemu lagi, ya Bu ya. Maka orang-orang yang datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kayak gini Bu, satu langkah itu akan menghapus satu dosa. Siapa yang paling jauh di sini Bu? Saya, ya, dari Ujung Harapan, ya. Maka satu langkah kita menuju ke majelis ilmu, ibu sekalian, maka itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, makanya alhamdulillah nih malam ini Bu ya. Malam ini kita hadir bersama. Pertama, peringati Isra wal Mi'raj. Yang kedua, mengiringi keluarga besar Bapak Haji Nurholis untuk menjadi tamu Allah. Itu udah dua niat tuh. Niat pertama Isra Mi'raj, niat kedua apa? Ngiringi orang berangkat menjadi tamu Allah. Coba kalau acara dipisah Bu, kan 2 kali datang saya ke sini. Ya Bu ya, Mi'raj malaen. Walimatus safar apa? Besoknya jadi apa? Double. Amplopnya juga double. Ibu-ibu seragamnya double ya. Ini seragam khusus Mi'raj. Besok seragam buat apa? Ratib lain lagi, putih-putih Bu ya. Para ibu sekalian, tuh bulan Rajab adalah bulan untuk bersih-bersih. Bulan Sya'ban adalah bulannya tahalli, bulannya berhias untuk bersanding dengan Rasulullah. Maka Pak Haji Nurholis ini Masya Allah Pak, kalau ibarat orang nih kegendolan pahala Pak ya. Mau berangkat diiringi doa di bulan untuk bersih-bersih. Pas nyampe di Mekah Madinah, pas untuk bersanding dengan Rasulullah, yaitu bulan Sya'ban. Kira-kira nih Bapak Ibu saya tanya nih, kalau Bapak Ibu disandingkan sama Prabowo presiden, pantas nggak tuh? Pantas nggak Bu? Ya, kayaknya kita nggak pernah ya datang ke ini, dari sini pernah datang ke istana nggak diundang? Belum ada yang diundang. Mau diundang mau? Jadiin saya presiden, jadi saya undang tar. Ya. Kayaknya kita nggak pantas Bu bersanding Prabowo masuk ke dalam istana. Kita emang siapanya dia? Ya, datang ke sini juga belum. Masa lagi ngundang kita ya? Itu bersanding dengan orang nomor 1 di Indonesia. Tapi bagaimana ketika kita bisa bersanding dengan Rasulullah, orang yang paling terbaik, orang yang paling cerdas, orang yang akhlaknya paling bagus, orang yang paling dekat dengan Allah, dan orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Pantas nggak kita bersanding dengan Rasulullah? Ya, maka kalau pengen pantas disandingkan dengan Nabi, bersihin dulu di bulan Rajab. Maka orang itu bisa ketemu disandingkan di bulan Sya'ban. Ya, maka bulan Sya'ban itu disebut bulan Rasulullah. Kenapa para Bapak Ibu sekalian? Karena ayat perintah sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Maka kalau pengen disandingkan dengan Nabi, sering-sering sebut namanya, bersolawat buat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak, biar kita disandingkan dengan Nabi.
sallallahu. Semangat deh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kuncinya gampang. Pengen diderekin dengan Nabi, sering-sering sholawat. Minimal setiap hari 100, Bu. Ya, setiap hari 100. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah atau Bu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 kali sebentar. Ya. Orang baca sholawat itu ibu sekalian, ya, tidak mesti harus berwudu. Nggak kayak kita baca Quran. Orang baca sholawat itu nggak mesti pakaiannya rapi, pakai jilbab, nggak kayak kita baca Quran. Ibu-ibu baca Quran kan nggak mungkin pakai daster doang, ya Bu ya. Rapi dulu baru buka Quran. Sholawat itu kapan aja boleh, bagaimanapun kondisi kita boleh. Ibu lagi nyapu, baca. Ibu lagi nyuci piring, baca. Ibu lagi ngeriska, baca. Jalan dari rumah ke majelis taklim, baca. Boleh, di kendaraan boleh. Yang penting perintahnya adalah selalu bersolawatlah kamu kepada Rasulullah. Nah, itu nanti yang akan menyandingkan kita. Makanya ada amalannya, bapak-bapak sekalian ya. Kalau pengen kita, kedudukan kita dengan Nabi di hari kiamat deket dengan Nabi, suruh baca sholawat ini sebanyak-banyaknya hari Jumat. Hari Jumat, Bu, sebanyak-banyaknya. Maka dia kata Nabi, manzilatan, ya, aqrabu manzilatan minni. Dia itu akan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Terutama bulan Sya'ban nih, ya. Kalau bulan ini sholawatnya 100 tiap hari. Di bulan lain apa? Di bulan Sya'ban besok tambahin 200. Masih ada waktu tambahin 300. Kalau perlu sehari 1000. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Biar kita dikenali Nabi. Biar Nabi kenal sama kita. Kalau Nabi kenal sama kita, nanti kita di padang mahsyar dikumpulin. Seluruh manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, Nabi nyari. Ini umat saya yang sering nyebut-nyebut nama saya. Ya, enak nggak tuh dicari sama Nabi, Bu? Gampang, kuncinya cuma apa? Sebut aja nama Nabi, sebut tiap hari. Sebisa kita tiap hari. Pegang tuh tasbih yang berangka. Ya, lagi ngepel, sholawat ada berapa, ngasok, terusin lagi. Lagi duduk ngapain, ngasok, duduk lagi, baca lagi. Ini kira-kira ibu-ibu saya tanya, kalau lagi pada duduk-duduk itu ngapain, Bu? Bebiakan apa kongkok? Ya, jangan nyari kutu bebiakan, Bu ya. Ada di sini. Orang sini masih ada bebiakan. Iya kan? Nyari kutu dicari-cari ya. Sekarang udah nggak ada ya. Udah kenal salon, sekarang mah perempuannya ya. Nah, para bapak ibu sekalian, yang ketiga, bulan Ramadan disebut Syahrul Tajalli. Bulannya kita disandingkan dengan Allah.
Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, nah itu ada di bulan Ramadan. Maka tangganya itu Bu, ketemu dengan Allah, ngelewatin dulu Rajab. Rajabnya bersih, kagak ada dosa. Utangnya lunas. Utang puasa masih ada Bu. Ya, yang lunas boleh masuk, naik bersanding dengan Nabi. Kalau masih utang, tar dulu, utang bayar ya utang ya, gitu. Makanya boleh Bapak Ibu sekalian, ketika puasa Rajab, puasa Sya'ban, niatin puasa qada Ramadan. Ya, kenapa? Kalau orang niatnya qada Ramadan, qadonya kebayar, pahala Rajabnya dapat, pahala Sya'bannya dapat. Puasanya hari Senin, dapat juga pahala apa? Senin. Maka niatin puasanya qada Ramadan. Kan bisa jadi Bu, utang kita yang dulu masih ada, jangan ngerasa lunas aja. Ya mungkin dulu masih muda-muda, puasa kembang tongkeng, kenal Bu? Nasi sebakul dibawa ke pangkeng. Namanya kembang tongkeng ya. Dibawa ke pangkeng, dibawa ke kamar, dia makan. Besok apa? Bilangnya puasa. Nah, ini diganti di bulannya, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Biar Ramadan kita ketemu dengan Allah. Maka orang ketika Rajabnya beres, Sya'bannya beres, Ramadannya ringan. Ya, ringan untuk diajak sholat taraweh. Pokoknya targetin, tahun ini saya tarawehnya hatam, nggak ada yang bolong. Ini ibu-ibu kan kalau lagi umroh ribut aja. Ini sama istri saya kadang-kadang, saja ini saya masa keluar lagi head ini, gitu. Dia minum tuh obat penunda apa? Head, dalam rangka supaya ketika umroh nggak apa? Nggak head. Kalau ketemu bulan Ramadan begitu nggak Bu? Orang biarin aja ya, bonus gitu ya. Itu kan curang namanya ya. Ramadan itu Bu, sama seperti kita ketemu dengan tanah haram. Sangat mulia, semuanya berpahala, semuanya dijaga, nggak bisa masuk neraka, semuanya dibuka pintu-pintu surga. Kenapa ketika di bulan Ramadan ada yang tidak hatam? Puasanya ada yang nggak hatam, salat tarawehnya ada yang nggak hatam, Qurannya apa lagi? Ya Bu ya. Maka sekarang ini udah ditarget ini. Puasa hatam, taraweh hatam, baca Quran apalagi, ya itu target kita tuh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salat sunat taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Ibu coba sekarang salat sunat taraweh, dikata bener apa gila tuh? Ya, Ramadan belum nyampe lo salat taraweh baik gitu ya. Jadi salat sunat taraweh hanya ada di bulan Ramadan, nggak akan pernah ketemu lagi. Sekali bertemu dengan Ramadan, tarawehnya jangan sampai ada yang bolong. Begitu juga yang lain-lainnya. Maka insya Allah Bu ya, di Rajab ini kita perbaiki, di Sya'bannya kita terus tingkatkan, Ramadannya gampang, lancar. Apalagi Panjaro Halis ya, besok Sya'bannya pas ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Nabi. Ya, maka orang-orang yang bisa bertemu dengan Nabi, datang ke rumah Nabi, kata Nabi apa? Manzara qabri wajabat lahu syafaat. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat kepada orang itu. Enak gak Bu? Makanya tadi bener tuh, orang tua tuh begitu bener tuh. Nih kadang orang-orang tuanya juga jalan-jalan ke Bali, niat kutang sama sempak kebuka. Ya Bu ya. Iya, kalau pengen lihat ketak apa sempak sama kutang terbuka di mana tuh Bu? Bali, gratis. Lebih mahal paha ayam bakar daripada paha orang apa? Bule. Ya. Kalau nggak ke Bali, kemana? Jalan-jalan, liburan. Kalau kata guru saya, ibu sekalian ya,
Orang punya duit, belum ke Mekah, belum ke Madinah, udah jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, ke Turki, kemana-mana, Mekah dilewatin. Kata guru saya apa? Songong. Gitu pesennya tuh Abu Yakeh Haji Nurul Anwar. Songong tuh orang songong. Mekah yang tiap hari lu ngadep sholat ke sono, giliran lu punya duit apa? Lewatin kemana-mana. Kan alhamdulillah ya. Mendingan begitu dah. Ya. Pak generalis punya duit, berangkat lagi ke Mekah. Punya duit, berangkat lagi ke Mekah. Ya. Jadi rindu sama Baitullah. Maka ada satu begini, ibu sekalian. Al-Ka'batu qalbul mu'min, begitu. Ka'bah itu hatinya orang beriman. Orang kalau jatuh hati, Bu, kapan baik ingat, kapan baik itu ingat. Bu ya, ingat nggak Bu mantan pacar? Ya. Jadi kalau hati kita Pak cinta dengan Ka'bah itu selalu ingat. Pengen lagi, yang belum pernah pergi pengen banget, yang udah pergi apa? Pengen lagi. Itu namanya hati. Maka Ka'bah itu adalah hatinya orang beriman. Kalau orang yang sudah datang ke Ka'bah, sudah ketemu sama hatinya, maka orang itu wajib ada perubahan lebih baik dari sebelum dia ketemu. Itulah hati. Ya, pergi umroh, ketemu dengan Ka'bah, pulang dia akan lebih baik hatinya. Jangan pergi umroh doang rapat, ya, pulang umroh ketek dijual-jual. Begitu Bu ya. Jangan ikutin begitu. Hatinya belum terpaut sama Baitullah. Karena Baitullah itu hatinya orang beriman. Jadi ketika kita ketemu dengan Ka'bah, pulang kita tinggalkan Ka'bah, hati kita jauh lebih baik dari sebelum ketemu. Kalau ibarat orang ketemu pasangan pacarnya Bu, habis ketemu masih kebayang-bayang, masih seneng gitu. Bawahnya pengen lagi, dipandangin lagi. Allah, kapan saya bisa datang ke Ka'bah? Kapan saya datang ke Ka'bah? Maka dalam hadis, ya, dalam hadis apa tuh? Hadis Qudsi, ya, kata Allah dalam hadis Qudsi apa? Sunnah orang itu Pak, sehat jasmaninya, rezekinya ada, maka dia sunnah untuk balik 5 tahun sekali. Dia sehat, duit ada, balik 5 tahun apa? Sekali. Punya duit Bu? Sehat Bu? Udah datang belum? Nah, ya, insya Allah mudah-mudahan. Datang begini aja Bu, insya Allah ntar kecepretan berkahnya orang mau berangkat. Dulu pakai Nur Ali pesan begini Bu, Pak ya, kalau lo pengen nyabak ke Mekah, ini pesan beliau nih. Kalau lo pengen nyabak ke Mekah, lo diundang acara kayak gini nih, datang. Ntar lo kebagian jatah lo, gitu. Ya, siapa tahu ntar di pojokan lo dapat jatah. Dari mana kek? Ya, yang penting kan bisa apa? Berangkat, ketemu dengan apa? Baitullah. Mudah-mudahan Bu ya. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, bulan Rajab ini juga ada peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu Bu artinya naik ke atas. Kenapa Nabi dimi'rajkan tuh? Kenapa Nabi diundang oleh Allah? Mi'raj itu Bapak Ibu sekalian rekreasi Nabi. Tur Nabi tur. Orang kalau tur girang apa enggak? Girang. Ibu kalau saya ajak tur ke Taman Mini gratis, girang enggak? Girang. Ibu, besok tanggal 1 Februari nih bus yang saya siapin. 1 bus, makannya sudah siapin. Pokoknya ibu tinggal numplok di bus. Mau enggak tuh? Mau. Jadi kalau orang itu Bu lagi diajak jalan-jalan pasti seneng. Apalagi orang itu sedang punya masalah.
punya cobaan yang berat. Nabi sebelum diajak ke atas oleh Allah punya masalahnya besar. Apa bu? Satu, orang yang paling setia menemani hidupnya Allah panggil, Siti Khadijah. Orang kan kalau cinta sama bini bu ya, terus bininya mati duluan, itu suaminya linglung dah tuh, panjang yang biasa, Pak pagi ngopi pengeteh, Pak nasi goreng apa nasi uduk, ini nggak ada, bengong aja, begitu nggak bu? Ada di sini yang lakinya jalan duluan. Jadi istrinya meninggal dunia, Nabi sedih, nggak ada yang bisa membantu dia. Nggak lama istrinya meninggal, pamannya juga mati, yaitu Abu Thalib. Ya, tambah sedih lagi. Biasanya Abu Thalib itu yang suka melindungi Nabi. Abu Thalib itu kan bu, adiknya bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi namanya Abdullah, punya adik namanya Abu Thalib, berarti apa? Paman. Istrinya Abu Thalib itu namanya Fatimah. Ya, maka anak Nabi bernama apa? Fatimah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena istrinya Abu Thalib ini, bibinya Nabi, namanya Fatimah. Ini orangnya bu, baik banget. Punya anaknya banyak Abu Thalib. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu anaknya Abu Thalib. Anaknya banyak. Tapi Fatimah, istrinya Abu Thalib, enggak pernah membedakan ini ponakan, ini anak. Kalau makan rata. Bahkan Fatimah siap lapar ditahan, jangan sampai Muhammad ini lapar karena enggak makan. Ya, pakaiannya disamain sama anak-anaknya. Tuh Fatimah sangat sayang dengan Rasulullah. Maka Fatimah juga meninggal dunia. Udah nggak ada yang bisa apa menyayangi Rasulullah. Sedih. Orang-orang yang dicintai Nabi satu-satu pulang, Nabi sedih. Orang kafir Mekah makin berani. Pokoknya kata Abu Lahab, siapa yang bisa membunuh Muhammad, saya bayar 1000 ekor onta. Kalau satu ekor ontanya 50 juta Pak, maka 5 miliar. Yang bisa apa tuh? Membunuh Nabi Muhammad. Berebut orang bu, membunuh Nabi. Ya kan? Akhirnya Nabi apa? Sembunyi-sembunyi berangkat pergi hijrah ke Taif. Dengan harapan supaya saya ini bisa dibantu oleh orang-orang Taif. Dari kota Mekah Bapak Ibu ke Taif itu 100 kilo. Nabi jalan kaki. Coba bayangin kalau dari kita di sini sampai ke Mansur kilo tuh. Dari kota Mekah Bapak Ibu sekalian, Nabi hijrah ke Taif ditemani mantan budaknya Haris bin apa tuh? Haris bin Zaid bin Harisah ya. Jalan kaki 100 kilo. Sampai di Taif bukannya disambut Bapak Ibu sekalian, malah dilempari oleh apa? Batu. Makin sedih, Nabi makin sedih. Kita bisa bayangkan tuh bu, kalau kita posisi kayak gitu tuh bu, ketika Nabi dilempari batu sampai-sampai nih pelipisnya berdarah, Nabi naik ke atas bukit, Nabi sembunyi di situ. Datang malaikat penjaga gunung. Kata malaikat, ya Muhammad, saya ini malaikat penjaga gunung. Apa yang saya bantu? Apa perlu nih kampung Taif saya balik, saya porak-porandakan? Kata Nabi apa? Jangan kasih mereka hidayah, karena mereka nggak tahu tentang hidayah. Sama nggak sama kita tuh? Kalau kita disakiti orang, dijelekin orang, ya kira-kira kalau kita ditawarin begitu tuh, kita terima nggak tuh tawarannya tuh? Mampusin aja udah mampusin dia. Nah begitu ya. Tapi beda dengan Nabi. Itulah pelajarannya buat kita bu.
Kalau kita disakiti orang, jangan pernah balas menyakiti lagi. Karena itu tidak diajarkan Nabi. Yang kedua, kalau kita punya masalah besar dan lebih besar lagi dari masalahnya Nabi, berharaplah kepada Allah. Karena orang kalau berharap kepada makhluk, kalau nggak dapat, kecewa, sia-sia. Jadi kalau kita punya masalah, nggak usah berharap sama orang. Gelar sejadah, berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu yang akan membantu kita. Nah, ini salah satu hikmah kenapa kalau Isra dan Mi'raj itu selalu diperingati. Biar kita menjadi orang berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Biar kita menjadi orang berharapnya hanya kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Ya, karena makhluk itu belum tentu ngasih solusi. Tapi kalau kepada Allah udah dikasih solusi, dibantu juga. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu lagi galau banget ya, punya masalah besar, udah datang aja ke rumah Allah. Ketuk ke rumah Allah, sujud di depan Baitullah, curhatlah di situ. Saya punya masalah apa ini? Ya Allah, saya datang masalah saya ini. Engkaulah Maha membantu, Maha penolong, Maha membuka, Maha segalanya. Itulah yang kita minta ketika kita berhadapan dengan Baitullah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, malam ini kita semua kebagian rahmat Allah. Ya. Biar kita menjadi manusia yang lebih baik. Biar kita semua bisa nyabak ke Baitullah bersama-sama. Saya berharap nih satu majelis taklim berangkat semua. Enak ya? Ya, laki tinggal aja buyar bininya aja. Besok minggu depan lakinya aja yang berangkat, bininya di rumah sendiri. Ya, bisa berangkat bareng-bareng. Ya Allah, besok Pak Haji Nur Ali, Pak Haji Nur Khalis ya, dan Ibu Haja Uus ini ya, doain semua. Biarin beliau sekarang gilirannya. Tahun depan, bulan depan, giliran kita yang lain Bu ya. Biar bisa nyabak ke Baitullah. Kalau perlu, sebelum saya tutup mata, ya Allah, sebelum saya pulang kampung menghadapmu, ya Allah, jumpakan kami dengan Baitullah, pertemukan kami dengan Rasulullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama niatin khusus buat Pak Haji Nur Khalis sekeluarga. Allah lancarkan perjalanannya, Allah mudahkan segala urusannya, putra-putranya menjadi putra yang soleh semuanya, putra yang sukses dunia akhirat, putra yang qurrat a'yun, enak dipandang mata. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian baca doa, Bro. Yang kedua Fatihah Bu, niatin masing-masing hati Bapak Ibu. Ya Allah, berikan dari karomah mujizat suratul Fatihah ini, ya Allah, undang saya untuk jadi tamumu. Ya, hari ini kita berdoa, kita mohon kepada Allah di bulan baik ini, doa kita Allah angkat, Allah kabul. Dalam waktu dekat Bapak Ibu punya kesempatan yang sama, niatin Fatihah ini dalam hati masing-masing. Ya, ala hadiniyah wa kullin niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangannya, kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ilahil karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin al akhirin.
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا أولادنا بالصالحين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب العلم وأبواب النجاح وأبواب الجنة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارزق وأوصل وبلغ أولادنا وذرياتنا وجماعاتنا وأصحابنا إلى زيارة بيتك الحرام وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ما رزقتنا وأوصلتنا وبلغتنا إليها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.